Uli menatap Arya, wanita itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berharap suaminya jujur. Kendati pun Arya tidak jujur, biarlah Uli mencari tahu seorang diri. 1 bulan sudah mereka menikah, tapi tak satu hal pun ada yang Uli tahu tentang Arya. Suaminya ini bagai bayangan semu layaknya sebuah hologram. Sulit untuk dicari tahu lebih dalam. Apalagi mereka tak pernah saling bertukar pikiran atau bahkan Uli yang tidak bertanya lebih jauh. Di lubuk hati paling dalam, ada sebuah kebahagiaan. Impian hidup di kota bersama seorang suami kaya raya akhirnya tercapai juga. Namun, di sisi lain, entah mengapa Uli merasakan sesuatu yang sesak karena dia tidak tahu mengenai suaminya. Bahkan sampai saat ini pun, Uli tidak tahu suaminya suka warna apa, makanan apa, tempat favorit saat berwisata, nomor sepatu dan pakaian dalam. Segalanya Uli tidak tahu. Tak ada yang dia tahu. Selama ini, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bercerita tentang masalahnya tanpa bertanya soal Arya lebih jauh. Hanya satu hal yang Uli ingat. Kemarin Arya bercerita padanya bahwa suaminya itu adalah seorang pengusaha. Namun, Uli tak menyangka jika yang dimaksud adalah owner dari sebuah perusahaan besar internasional. "Bang, boleh Uli bertanya?" tanya Uli, memecahkan keheningan di antara mereka. "Mau bertanya soal apa?" Arya balik mengajukan pertanyaan. "Siapa abang sebenar? Mengapa selama pernikahan kita, Uli tidak tahu apapun soal abang? Apa mamak dan bapak tahu kalau abang adalah seorang yang pengusaha?" Uli mencerca Arya dengan beberapa pertanyaan. Namun, dipertanyakan terakhir wanita itu tak mampu menyelesaikannya. Ada rasa sungkan, risih dan tidak enak saat membahas soal materi seseorang. Hal yang paling riskan untuk dibicarakan. Mamak dan bapak tahu semuanya. Mereka tahu dari Bang Luhut, Arya berkata tanpa rasa bersalah. Sebelum pernikahan sesungguhnya itu dilangsungkan, Arya dan Luhut sudah saling berbagi cerita. Luhut pun mencari tahu segala hal tentang adik iparnya itu. Lalu hanya aku yang tak tahu. Tanya Uli lirih. "Bu, tolong bawakan cemilan ke sini. Aku sudah lama tidak makan cemilan buatan ibu," kata Arya sedikit berteriak pada Bu Lilis. Arya menoleh ke arah Uli. Dia menatap istrinya itu dengan penuh senyum. "Tidak tahu soal apa, kan? Aku sudah katakan sejak awal bahwa aku adalah seorang pengusaha yang memiliki hobi jalan-jalan ke berbagai tempat." Uli mengerjap-erjapkan matanya. Dia ingat betul ucapan Arya saat itu. Bahkan ingatan itu baru saja terlintas di pikirannya tadi. Kalau tidak salah kita pernah membahas soal ini saat menunggu matahari terbit di atas bukit pagi, kata Arya mengingatkan Uli. "Iya, ya soal itu aku ingat. Sangat ingat, bahkan sudah kupikirkan sebelum kamu mengatakannya. Aku hanya tak percaya ternyata imajinasi dan kenyataan berbanding terbalik." Uli berkata dengan sedikit emosi. Padahal sejak tadi dia susah berusaha untuk menetralkan dirinya. Meyakinkan bahwa Arya sama sekali tidak bersalah. "Memangnya imajinasi seperti apa yang kamu pikirkan tentang aku sebelum melihat semua kenyataan ini?" tanya Arya ingin tahu. "Bukan apa-apa. Aku hanya tidak menyangka kalau kamu seorang kaya raya. Aku pikir hanya seorang pengusaha biasa,"
kata Uli menjelaskan isi pikirannya dulu. Memangnya setiap pengusaha ada perbedaannya? Bukankah seluruh pengusaha adalah seorang bos? Menggaji dan memerintahkan siapapun karena mereka memiliki kuasa dan uang. Uli mengernyitkan keningnya bingung. Benar juga apa kata Arya. Pengusaha adalah seorang yang punya usaha. Membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dan memberi mereka upah dari hasil kerjanya. Namun, bukan itu yang Uli maksud. Dia hanya tidak menyangka bahwa Arya seorang pengusaha sukses dalam arti orang kaya yang duduk di kursi empuk dengan menggunakan jas, memimpin perusahaan besar. Bukan masalah itu. Aku hanya tidak percaya kalau kamu lebih kaya dari kami, ucap Uli. Perkataannya mengalun hingga di akhir kalimat terdengar begitu pelan. Maaf, Tuan, Nyonya, ini cemilannya. Silahkan dinikmati. Ibu juga sudah buatkan coklat hangat dan teh. Tinggal dipilih saja. Bu Lilis datang memecahkan suasana di antara pasangan suami istri yang sedang bicara serius itu. Wanita tua dengan daster kumalnya itu datang membawa nampan berisi aneka cemilan yang dia buat menggunakan tangannya sendiri. Cemilan kesukaan Arya sejak kecil. Almarhum sang ibu Arya lah yang menurunkan resep itu pada Bu Lilis. Meski rasanya sama namun, masih terasa berbeda di mulut Arya. Mungkin karena Bu Lilis tidak membuatnya dengan penuh cinta kasih atau apalah itu. Sebab kata orang-orang rasanya mirip. Hanya Arya saja yang mengatakan tidak. Meski begitu, kalau rindu almarhum mamanya, Arya selalu meminta Bu Lilis untuk membuatkannya cemilan ini. Kacang selimut hamanya, kacang tanah yang diselimuti oleh kulit pangsit. Digoreng dengan garing lalu dicelup larutan karamel untuk menambah cita rasa manisnya. Iya, tidak apa-apa, Bu Lilis boleh pergi, kata Arya. Tak lupa dia menampilkan senyum. Mempertontonkan gigi putih bersihnya pada Bu Lilis, asisten rumah tangga yang sudah banyak membantunya. Selepas kepergian Bu Lilis, Uli langsung mengambil wadah berisi kacang selimut itu. Mencicipinya tanpa memperdulikan Arya. Ini adalah salah satu makanan kesukaan Uli. Di desanya banyak sekali yang menjual makanan ini. Uli sangat menyukainya. Suka? Tanya Arya. Uli mengangguk-anggukkan kepalanya. Entah kemana perginya rasa penasaran itu. Yang jelas saat ini Uli sangat menikmati kacang selimut di hadapannya. Ini, lalu karena kacang selimut itu, kamu sampai melupakan permasalahan kita tadi. Bukan permasalahan sih sebenarnya, tapi lebih ke sebuah kebenaran yang kamu belum tahu. Mendengar ucapan Arya membuat Uli tersedak. Dengan cepat dia langsung mengambil cangkir yang berisikan coklat hangat. Harusnya minum air putih. Kalau begini aku bisa naik nantinya, gerutu Uli menatap cangkir di hadapannya. Aku sangat menyukai cemilan ringan ini. Tak ada alasan khusus, tapi aku sangat menyukainya. Apalagi kalau rasanya bisa sama persis seperti buatan almarhum Mama, jelas Arya. Raut wajahnya berubah sedih. Hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arya diam saja saat ada yang mengambil cemilan kesukaannya itu. Aku bisanya tidak akan biarkan siapapun menyentuh cemilan ini. Sekalipun memang rasanya tidak mirip dengan buatan Mama, tapi aku tetap menyukainya. Jika rindu itu datang, maka aku akan mengatakan pada Bu Lilis untuk membuat cemilan ini.
Dengan ragu-ragu Uli meletakkan wadah toples berisi kacang selimut itu ke atas meja yang ada di hadapannya. Ada satu buah kebenaran yang Uli dapat tentang Arya hari ini. Aku bisa membuatkannya untukmu, tapi aku tidak menjamin rasanya akan sama seperti buatan Mama. Sebab aku belum pernah mencicipinya. Benarkah? Ku harap rasanya akan sama. Arya tersenyum. Senyumnya terlihat begitu bahagia dan menaruh harapan besar. Kamu tahu Uli, kata orang kalau jodoh itu pasti akan berkaitan satu sama lain. Aku yakin kamu bisa membuat kacang selimut seperti yang ibuku buatkan. Aku tidak akan berjanji, tapi akan aku usahakan. Semoga saja bisa, ucap Uli tersenyum. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita selanjutnya.